Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini, saya dan kelompok saya akan menjelaskan terkait dengan materi perjanjian untung-untungan. Sebelumnya, perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 3 orang, yang terdiri dari saya, Siti Fauza, dengan NIM 435, kemudian Regita Pramistiwi dengan NIM 455, dan Muhammad Firdaus dengan NIM 453. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai istilah perjanjian untung-untungan. Sebenarnya istilah perjanjian untung-untungan ini berasal dari bahasa Belanda, yaitu berasal dari kata Kansovereenkomst, yang jika diartikan dalam bahasa Indonesia berarti persekutuan untung-untungan. Kemudian terkait dengan dasar hukum tentang perjanjian untung-untungan, telah diatur di dalam buku ketiga Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada bab 15. Ada sebanyak 18 pasal yang mengatur tentang perjanjian untung-untungan ini. Dimulai dari pasal 1774 sampai dengan pasal 1791 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengertian perjanjian untung-untungan. Untuk pengertiannya, berdasarkan pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dinyatakan bahwa perjanjian untung-untungan adalah suatu perbuatan yang hasilnya mengenai untung ruginya, baik untuk semua pihak maupun bagi sementara pihak, bergantung pada suatu kejadian yang belum tentu atau suatu kejadian yang belum pasti akan terjadi. Oleh karena itu, hasil atau keuntungan yang diperoleh dari perjanjian ini tergantung pada faktor keadaan dan nasib para pihak. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis perjanjian untung-untungan. Dalam pasal 1774 KUH Perdata disebutkan bahwa ada 3 yang termasuk ke dalam perjanjian untung-untungan. Yang pertama, perjanjian pertanggungan atau asuransi. Kemudian yang kedua, bunga cagak hidup yang diatur dalam pasal 1775 sampai 1787 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga ada perjudian dan pertaruhan yang diatur dalam pasal 1788 sampai dengan pasal 1791 KUH Perdata. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan pertama, yaitu tentang perjanjian pertanggungan atau asuransi. Untuk pengertiannya, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha perasuransian atau Undang-Undang Asuransi, dikatakan bahwa asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian yang terjadi di antara dua pihak atau lebih, di mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada pihak tertanggung dengan cara menerima sejumlah premi asuransi untuk memberikan layanan penggantian kepada tertanggung akibat adanya kerugian, kerusakan, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung akibat terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang dilakukan karena meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungkan. Kemudian untuk penjelasan lebih detailnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan presentasi mengenai sifat-sifat perjanjian pertanggungan asuransi. Pendapat yang dikemukakan oleh Wirjoyo Projodikoro mengenai sifat asuransi adalah yaitu sifat persetujuan. Sifat persetujuan semua asuransi berupa suatu persetujuan tertentu, yaitu suatu permufakatan antara dua pihak atau lebih dengan maksud akan mencapai suatu tujuan yang dalam persetujuan itu seorang atau lebih berjanji terhadap seorang lain atau lebih. Yang kedua ada sifat timbal balik. Persetujuan asuransi atau pertanggungan ini merupakan suatu persetujuan timbal balik yang berarti masing-masing pihak berjanji akan melakukan sesuatu bagi pihak lain. Yang ketiga ada sifat konsensual persetujuan asuransi.
merupakan suatu persetujuan yang bersifat konsensual, yaitu sudah dianggap terbentuk dengan adanya kata sepakat belaka antara kedua belah pihak. Yang keempat ada sifat perkumpulan. Sifat perkumpulan terbentuk di antara para terjamin selaku anggota apabila dikaitkan dengan Stabjat Stablat 1964 yang mengatur syarat-syarat bagi permukaan untuk dianggap sebagai badan hukum, yaitu pada pokoknya harus ada pengesahan oleh pemerintah secara menyetujui isi anggaran dasar. Yang kelima ada sifat perusahaan. Sifat perusahaan ini merupakan terbentuk antara pihak penjamin dan pihak terjamin, di mana pihak penjamin bukan merupakan suatu individu, melainkan hampir selalu suatu badan yang bersifat perusahaan yang memperhitungkan laba rugi dalam tindakan-tindakannya. Selanjutnya ada dasar hukum asuransi. Yang pertama ada pasal 246 sampai dengan pasal 308 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Yang kedua ada pasal 1774 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Yang tiga ada peraturan perundang-undangan di luar Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Antara lain, yang pertama Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang usaha peransuransian. Yang kedua ada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang dana pertanggungan wajib kecelakaan penumpang. Selanjutnya ada prinsip-prinsip asuransi. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam sistem hukum asuransi antara lain sebagai berikut. Yang pertama, insurable interest atau kepentingan yang dapat diasuransikan, yaitu setiap pihak yang bermaksud mengadakan perjanjian asuransi harus mempunyai kepentingan yang dapat diasuransikan. Yang kedua, indemnity atau indemnitas berdasarkan perjanjian asuransi penanggung memberikan suatu proteksi kemungkinan kerugian ekonomi yang akan diderita tertanggung. Dengan demikian, pada dasarnya perjanjian asuransi mempunyai tujuan utama untuk mengganti kerugian kepada pihak tertanggung oleh penanggung. Selanjutnya ada utmost good faith atau asas kejujuran sempurna atau etikat baik, yaitu prinsip adanya etikat baik atas dasar mempercayai antara pihak penanggung dengan pihak tertanggung dalam perjanjian asuransi. Terus yang keempat, subrogation atau subrogasi bagi penanggung. Dalam pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menentukan bahwa tertanggung yang telah membayar kerugian dari satu benda yang dipertanggungkan mendapatkan semua hak-hak yang ada pada si tertanggung terhadap orang ketiga mengenai kerugian itu. Tertanggung bertanggung jawab untuk setiap perbuatan yang mungkin dapat merugikan hak dari penanggung terhadap orang ketiga. Ya, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Setelah penjelasan dari teman-teman saya, kita lanjutkan ke unsur-unsur asuransi. Di unsur-unsur ini, pihak dalam asuransi yang mengadakan perjanjian pada pokoknya terdiri dari dua, yaitu pihak penanggung dan pihak tertanggung. Kita jelaskan yang pihak penanggung dulu. Pihak penanggung ini adalah pihak terhadap siapa diperhatikan risiko yang seharusnya dipikul sendiri oleh tertanggung karena menderita kerugian sebagai akibat dari suatu peristiwa yang tidak tertentu. Kemudian penanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima premi, menerima memberitahukan dari tertanggung. Ini terdapat pada pasal 251 KUHD. Dan yang ketiga yaitu hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban tertanggung. Dan yang kedua yaitu pihak tertanggung. Di sini pihak tertanggung adalah pihak lawan dari penanggung yang mengadakan perjanjian pertanggungan. Itu biasanya tertanggung ini juga adalah orang yang berkepentingan. Kemudian tertanggung sendiri mempunyai hak sebagai berikut. Yang pertama yaitu menerima polis, yang kedua yaitu mendapat ganti kerugian bila terjadi peristiwa, dan yang ketiga yaitu hak-hak lain sebagai imbalan dari kewajiban penanggung.
Setelah kita jelaskan unsur-unsur asuransi, kita lanjut ke bunga jaga hidup. Menurut Vollmann mendefinisikan bunga jaga hidup yaitu di mana bunga yang harus dibayar selama hidupnya atau selama bagian dari hidup seseorang tertentu yang karena itu lantas ada harapan bahwa di situ hanya perlu dibayarkan sedikit saja atau sama sekali tidak perlu dibayar apa-apa atau di situ perlu dibayarkan bunga yang sangat tinggi jumlahnya. Satu dan lain dengan mengingat orang di atas dirinya bunga itu ditanamkan atau panjang umurnya. Di sini yang pertama itu ada cara terjadinya bunga jaga hidup. Ini telah diatur dalam pasal 1775 KUA Perdata atau di BW. Caranya ada 3 sebagai berikut. Yang pertama yaitu perjanjian, hibah, dan wasiat. Dan selanjutnya yang kedua yaitu orang yang berhak menerima bunga jaga hidup ini diintrodusir dalam pasal 1776 sampai dengan pasal 1778 KUA Perdata atau di BW ya. Orang yang berhak menerima sebagai berikut yang saya akan jelaskan. Yang pertama yaitu atas diri orang yang memberikan pinjaman, yang kedua atas diri orang yang memberi manfaat dari bunga tersebut, dan ketiga atas diri seseorang pihak ketiga yang walaupun orang ini tidak mendapat manfaat daripadanya. Dan yang keempat atas diri satu orang atau lebih. Dan yang terakhir yaitu dapat diadakan untuk seseorang pihak ketiga namun uangnya diberikan oleh orang lain. Setelah bunga jaga hidup, kita lanjutkan ke materi perjudian dan pertaruhan. Pada hakikatnya yang dimaksud dengan perjudian dan pertaruhan ini adalah perbuatan untuk mempertaruhkan sejumlah uang atau harta dalam permainan tebakan berdasarkan kebetulan dengan tujuan untuk mendapatkan harta yang lebih besar daripada jumlah uang yang atau harta semula. Sampai di situ penjelasan saya dan teman-teman saya atas materi-materi yang kita sampaikan. Jika ada salah kata atau kata-kata yang tidak mengenakan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.